melakukan perkara yang... Haleluya. Hari ini Minggu 10 Mei tahun 2020, saya ingin membagi berkat rohani bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Rahasia memegang teguh janji Tuhan. Sekali lagi, rahasia memegang teguh janji Tuhan. Roma 4 ayat 18 sampai 19 berkata demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan oleh Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata bahwa demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Oleh sebab itu Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan seperti debu tanah dan seperti bintang-bintang yang bertebaran di langit. Dalam Kejadian 15 ayat 5, itu janji Tuhan kepada Abraham. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berulang-ulang Tuhan menegaskan janjinya kepada Abraham dan Sarai bahwa anak perjanjian itu harus dilahirkan dari kandungan Sarai, bukan dari Hagar. Itu terdapat dalam Kejadian 21 ayat 2. Apa yang dilakukan Abraham sehingga dia dapat tetap memegang teguh janji Tuhan yang telah diberikan baginya. Yang pertama, kita akan lihat bahwa Abraham tidak bimbang. Yang pertama, Abraham tidak bimbang. Roma 4 ayat 20 berkata, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Di sini kita belajar bahwa Abraham tidak bimbang pada janji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah bimbang terhadap janji Tuhan kepada saudara dan saya. Kalau dia berjanji, itu pasti terjadi. Kalau dia berjanji, itu pasti tergenapi. Janji Tuhan tidak sama dengan janji manusia yang bisa mengingkari saya dan saudara. Dan ketidakbimbangan daripada Abraham diperkuat dengan iman. Dia beriman terus. Kita harus beriman pada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan Abraham memuliakan Allah. Dia selalu bersyukur kepada Allah. Dia senantiasa mengucapkan nyanyian kebaikan-kebaikan bagi Tuhan. Keadaan yang kita alami saat ini sangat mungkin untuk mempengaruhi sikap kita. Sekali lagi, keadaan yang kita alami saat ini sangat mungkin untuk mempengaruhi sikap kita terhadap janji Tuhan. Seringkali keadaan tidak akan menjadi lebih baik ketika kita mendengar berita di luar sana. Ketika kita sedang menantikan janji Tuhan, ada begitu banyak berita-berita di luar sana yang membuat iman saya dan saudara makin jauh daripada Tuhan. Bahkan seringkali kita melihat orang lain yang tidak hidup di dalam Tuhan mendapat hal-hal yang mereka inginkan. Kita lihat, kenapa Tuhan? Dia tidak percaya pada Tuhan, tapi hidupnya jauh lebih baik daripada saya yang percaya pada Tuhan. Saya mau katakan, jangan pernah bimbang, jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur dari kepercayaanmu kepada Tuhan. Keadaan seperti yang kita lihat hari-hari ini akan membuat kita makin lemah, makin kita tidak bersemangat lagi menjalani hidup ini. Ada banyak orang sedang hidup dalam keputusasaan. Ada banyak orang sedang hidup dalam stres, banyak masalah karena melihat keadaan seperti ini. Bahkan banyak orang meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan oleh karena mereka tidak memperoleh apa yang diharapkan. Apa yang mereka harapkan kepada Tuhan
mereka belum dapatkan, sehingga mereka jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan yang kita alami hari-hari ini, ingat baik, itu suatu proses daripada Tuhan, agar janjinya, sekali lagi, agar janji Tuhan dapat digenapi dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, Tuhan juga menguji iman percaya kita, sehingga dengan demikian kita dapat keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang dalam setiap keadaan yang kita alami. Yang kedua adalah penuh keyakinan. Roma 4 ayat 21 berkata, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Allah berkuasa melaksanakan, garis bawahi, melaksanakan. Artinya apa? Allah tidak pernah berdusta terhadap janjinya bagi saya dan saudara. Dan apa yang telah Ia janjikan itu pasti tergenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya. Apa yang Dia firmankan itu pasti terjadi. Abraham menyingkirkan segala kekhawatiran, ketakutan yang muncul dalam dirinya. Dia singkirkan itu. Bagaimana cara kita menyingkirkan kekhawatiran dan ketakutan itu? Berdoa dalam nama Yesus. Setiap pikiran-pikiran yang tidak baik, aku tolak di dalam nama Yesus. Aku tahu masa depanku ada di dalam tangan Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah saya bisa kalau nanti begini? Lalu bagaimana? Bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu? Bagaimana ke depan anak-anak saya? Percayakan hidup keluargamu, anak-anakmu di dalam tangan Tuhan. Abraham tetap yakin dan bahkan penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah yang dia sembah, yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Ingat baik saudara, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Abraham percaya bahwa Dia pasti sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup, Yesus sanggup. Sehingga perkara-perkara untuk melihat, memberikan keturunan bagi Abraham pasti terjadi. Karena Abraham percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena dia menyembah Allah yang maha kuasa dalam keadaan yang tidak menentu. Jangan saudara meninggalkan Tuhan. Jangan membuat kita semakin khawatir atau bahkan semakin menanyakan, apakah benar janji Tuhan akan terjadi dalam hidup saya. Kita tidak boleh meragukan janji Tuhan sedikit pun. Bahkan kita juga harus mengikuti apa yang Abraham lakukan, yaitu dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Jangan biarkan logika saudara mendominasi pikiran kita sendiri. Jangan membatasi kuasa Tuhan, karena Dia bekerja secara supranatural. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9, percaya janji Tuhan pasti terjadi dalam hidup saya dan saudara. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Haleluya. Selamat hari Minggu. Ku percaya janji-Mu ajaib.